Indonesia meraih kemenangan 2-1 atas Thailand pada pertandingan pertama final di Bogor pada hari Rabu 14 Desember 2016. Rizky Pora dan Hansa Muyama menjadi pahlawan tim Garuda sekaligus menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menghadapi pertandingan kedua pada 17 Desember di Stadion Raja Manggala, Bangkok. Tim nasional senior Indonesia berhasil memenangkan pertandingan leg pertama final Piala AFF 2016 melawan Thailand dengan skor 2-1 dalam laga leg pertama Piala AFF 2016 berkat gol Rizky Pora dan Hansa Muyama Pranata. Menjamu Thailand di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu 14 Desember 2016, Timnas Indonesia tampil dengan susunan pemain yang sama persis seperti ketika mendepak Vietnam di semifinal. Hanya saja Andi Firmansyah sudah harus diganti oleh Zulham Zamrun di menit ke-20 setelah mengalami cedera. Tuan rumah Indonesia sempat tertinggal terlebih dahulu pada menit ke-33 setelah Terasil Dangda berhasil mengoyak gawang Kurnia Meiga akibat kelengahan duo bek tengah tim Garuda. Kapten tim andalan sekaligus top scorer Thailand itu mencetak gol lewat sundulan yang berawal dari umpan crossing Teraton Bunmatan dari sisi kanan Indonesia. Pasukan Garuda baru bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-65. Dengan keras, Rizky Pora yang sempat membentur bek Thailand dan berbelok arah sehingga masuk ke gawang Kawin Tamsacanan dan membuat hasil imbang. Skor 1-1 untuk kedua tim. Stadion Pakansari bergetar saat pertandingan memasuki menit ke-70. Bermula dari tendangan sudut, tandukan terarah Hansa Muyama Pranata membobol gawang Kawin Tamsacanan untuk kedua kalinya pada final leg pertama Piala AFF 2016. Yang dimenangkan oleh Indonesia dengan skor 2-1 atas Thailand. Atas keberhasilan itu, Wakil Presiden Yusuf Kala yang menyaksikan langsung pertandingan sangat gembira. Usai pertandingan, Kala langsung turun ke lapangan menyalami pemain dan tim pelatih. Yusuf Kala memberi ucapan selamat atas kemenangan di laga final putaran pertama Piala AFF 2016. Presiden Joko Widodo juga tak ingin ketinggalan. Di sela-sela kunjungan kerjanya di Iran, Presiden menyempatkan diri menyaksikan pertandingan final pertama Piala AFF 2016 lewat video streaming. Presiden Jokowi menyatakan bangga atas perjuangan timnas memenangi laga dengan skor 2-1. Ucapan Presiden Jokowi disampaikan lewat akun Twitternya. Ini kan masalah kebanggaan rakyat terhadap timnasnya. Sehingga tadi di sela-sela pertemuan saya sempatkan untuk melihat lewat live streaming dan saya sangat senang sekali. Saya ingin mengucapkan selamat untuk timnas dan ini adalah sebuah awal yang baik. Semoga nanti di Thailand juga tetap menang lagi. Harapan kita itu. Kemenangan ini membuat mimpi Indonesia menjadi juara untuk pertama kalinya di Piala AFF Thailand juga tetap menang lagi. Harapan kita itu. Kemenangan ini membuat mimpi Indonesia menjadi juara untuk pertama kalinya di Piala AFF semakin dekat. Di laga kedua di Bangkok 17 Desember mendatang, Indonesia hanya perlu main imbang untuk memastikan diri menjadi juara. Kalah di laga kedua pun Indonesia sebenarnya masih bisa juara. Syaratnya, Boa Solosa dan kawan-kawan harus bisa mencetak lebih dari 1 gol ke gawang Thailand. Namun kebalikannya, Indonesia akan gagal jika menelan kekalahan 0-1. Artinya Thailand cukup hanya menang 1-0 untuk mempertahankan gelar mereka. Sejak digelar tahun 1996, Piala AFF sudah berlangsung sebanyak 11 jilid. Dari gelaran sebanyak itu, Indonesia telah 5 kali menembus babak final dan 4 kali harus puas menjadi runner-up, yakni tahun 2000, 2002, 2004, dan 2010. Dari 4 pertemuan, Indonesia belum pernah meraih kemenangan. Indonesia menjejak ke final sepak bola Piala AFF setelah melalui pertarungan sengit dengan Vietnam di semifinal. Indonesia memetik kemenangan 2-1 di Stadion Pakansari dan menahan imbang The Golden Stars dengan skor 2-2 di Vietnam. Stadion Pakansari yang berada di Cibinong, Bogor, Jawa Barat, dipilih menjadi venue final putaran pertama Piala AFF.
Stadion berkapasitas 30.000 tempat duduk ini baru selesai dibangun dan dipergunakan untuk PON 19 Jawa Barat Agustus lalu. Stadion ini sebenarnya belum dilengkapi fasilitas yang memadai. Namun karena Stadion Utama Gelora Bung Karno tengah direnovasi untuk menggelar Asian Games 2018, maka Stadion Pakansari dipilih untuk menggelar laga Piala AFF. Saat final sedianya ada wacana laga digelar di Stadion Bandung Lautan Api yang lebih besar kapasitasnya. Namun hal itu urung dilakukan karena Stadion Pakansari telah dipakai untuk partai semifinal, sehingga tidak lagi diperlukan inspeksi dari Asosiasi Sepak Bola Asia. Sebelum laga final leg pertama, Piala AFF melawan Indonesia digelar di Stadion Pakansari, timnas Thailand menggelar latihan di lapangan SPH Sentul, Bogor, Jawa Barat. Latihan diikuti seluruh pemain Thailand untuk mengasah strategi melawan timnas Merah Putih. Hal serupa juga dilakukan oleh 23 pemain timnas Indonesia. Latihan ringan mulai pemanasan, menutup lawan, dan umpan lambung terus dilakukan para pemain timnas Indonesia. Pemain timnas Andik Firmansyah mengakui jika Thailand sebagai tim yang sangat baik prestasinya. Hanya saja, Andik tidak terlalu khawatir dengan kemampuan yang dimiliki timnas. Dia tim sangat bagus, kita nggak munafik, dia prestasinya lagi bagus ya. Tapi kita jangan takut memain di kandang sendiri dengan supporter sangat banyak, insya Allah kita bisa menang. Sementara itu pelatih timnas Alfred Riedel telah mempelajari dengan seksama pola-pola permainan timnas Thailand. Thailand is number one in Southeast Asia, and we have to challenge them on Wednesday and on Saturday, and we will see how far away we are in practice, in natural. Kita harus tantang Thailand, kita lihat berapa jauhnya kita dari yang terkuat di ASEAN itu Thailand kan. Kita lihat bagaimana jauhnya. Selain dari dalam negeri, dukungan untuk tim nasional Indonesia juga datang dari gelandang klub AS Roma keturunan Batak, Raja Nainggolan. Pemain berpaspor Belgia itu mendoakan tim Garuda menjuarai Piala AFF 2016. I wish the Indonesian national team of football the best of luck in the AFF Cup final. I hope they can win it. And I wish all the best even to all the Indonesian fans. So, Indonesia juara. Sejauh ini Thailand baru kebobolan 2 gol di sepanjang gelaran Piala AFF 2016. Menariknya, 2 gol itu didapat oleh 2 pemain Indonesia dan 2 gol tersebut berasal dari sundulan. Memang tak bisa disimpulkan dengan mudah, tapi melihat dari 2 gol yang masuk ke gawang Thailand sejauh ini, bisa dikatakan jika The War Elephants cukup rentan dalam menghadapi bola-bola atas. 2 gol yang diciptakan Boaz Solosa dan Lerby Eliandri itu menunjukkan jika bek Thailand bisa ditaklukkan melalui duel udara. Karenanya pada laga nanti Indonesia harus memanfaatkan bola udara dengan sebaik mungkin. Bola-bola silang boleh dikedepankan sebagai opsi serangan oleh 2 pemain sayap atau 2 bek sayap skuad Garuda, terutama ketika serangan melalui kecepatan dan aksi individu sudah mulai mudah dipatahkan Thailand. Perlu dicatat, opsi umpan silang ini pun harus bisa dimaksimalkan Riedel dengan memainkan Lerby Eliandri di depan. Jika memang terlalu riskan, opsi ini sangat baik jika digunakan di babak kedua. Menggunakan Lerby Eliandri bisa menjadi opsi untuk memaksimalkan umpan-umpan silang. Tapi yang paling penting, Indonesia harus kembali mengandalkan situasi bola-bola mati untuk bisa mendapatkan gol. Karena seperti diketahui, tim Merah Putih cukup pandai dalam memanfaatkan situasi bola mati. 2 gol dari Fahrudin Arianto dan Hansa Muyama adalah buktinya. Jelas, jika situasi bola mati, kini harus bisa menjadi opsi terbaik Indonesia untuk bisa membawa Indonesia meraih trofi Piala AFF untuk pertama kali sepanjang sejarah. Tim Liputan, Berita 1.